kali ini first impression aku adalah semuanya semakin oke, semuanya semakin all out dan semakin berani untuk make some move. Bahkan Jaehyuk, Asahi itu udah mulai tipis-tipis tuh udah mulai ada gerakannya ya. Mungkin karena terhimpit waktu yang sedikit jadi mereka harus mulai lebih gercep. Menurut aku Junkyu itu adalah pria first impression. Semua cewek kayaknya suka dengan Junkyu karena first impression dia yang ceria, yang vibes-nya tuh positif gitu loh, dan cerah gitu loh guys. Tapi nggak tahu kalau semakin lama semakin dalam, nggak tahu nih. Soalnya kalau kita lihat-lihat nih Sowon dengan Junkyu tuh kayaknya sudah kapal karam banget guys. Semua orang di TikTok itu mengatakan kalau Junkyu itu dengan Sowon sekarang udah sangat asing, sampai kayak tidak ada momen yang lagi sekarang karena saking asingnya. Tapi dari hasil midnight voting tuh menurut aku raut wajahnya Junkyu tuh nggak yang seneng-seneng banget sih, nggak begitu satisfied. Tapi untunglah dia mendapatkan permata gitu, masih ada untungnya dia dapat permata, tapi dia tidak satisfied banget karena kayaknya dia sebenarnya pengen lebih. Jadi nggak kebayang kalau misalnya nggak ada tambahan cewek baru, apakah kabinet Junkyu bakal kosong kan gitu ya. Padahal Sowon dan Jiyeon itu awalnya udah suka banget loh dengan Junkyu pas di dating. Terus aku gak tahu kenapa tiba-tiba mereka berubah. Like, sebenarnya apa salah Junkyu gitu kan. Jadi ya pesona Junkyu mungkin sampai first impression aja sih menurut aku, gak sampai yang lebih dalam karena kayaknya cukup nyamannya itu sebagai bestie aja kayaknya si Junkyu ya. Kalau dilihat-lihat di sini, yang sabar ya Pak Junkyu. Jadi Jihoon kemarin Mr. Treasure kan, tapi hari ini kayaknya dia kurang menarik karena satu, mungkin dia terlalu gitu-gitu aja gitu, kayak gak ada perubahan, kayak cuman friendly, kayak sama kayak Junkyu gak sih? Sebenarnya Junkyu sama Jihoon tuh dari awal tuh memang udah friendly, jadi gebrakannya tuh gak yang kelihatan banget. Jadi kalau kalian lihat Haruto, Jaehyuk, Asahi kalau mulai gebrakan tuh mulai berasa gitu, deg-degannya berasa. Tapi kalau dengan Jihoon dan Junkyu tuh lebih ke yang santai, gak berasa kayak wow banget karena memang itu personality mereka, kayak itu memang kebiasaan mereka melakukan hal-hal baik itu ya kan. Tidak ada gebrakan-gebrakan yang wow, bahkan kayak yang romantis tuh juga tidak dimaksimalkan dengan Bapak Jihoon ini. Jadi mungkin itulah yang membuat dia tidak menjadi Mr. Treasure pada hari ini guys. Jaehyuk, menurut aku ya, personality aja nih, aku menutup mata, aku tidak menilai berdasarkan perbiasaan ataupun berdasarkan member. Jaehyuk itu sangat soft boy. Soft boynya sampai ke sofan, sampai kalau aku pun, ini kan kita POV-nya tuh penonton ya, jadi kita serba tahu gitu. Tapi kalau kita in reality, kita ketemu dengan modelan kayak Jaehyuk, malu-malu lah, kayak aduh, ketawa, malu, tersipu malu, begitu-gitu. Menurut aku it's not my type. Cara si Jaehyuk memberikan selimut dan penghangat tangan pun ke Yewon ya, in my opinion juga nih ya. Walaupun Yewon merasa kayak aduh dia banget gitu, tapi in my opinion itu gak manly, tidak yang gagah gitu gak sih in my opinion ya. Pas aku lihat si Yewon masih tetap dengan Jaehyuk gitu, masih tetap kasih permata ke Jaehyuk tuh menurut aku oke, Yewon, Anda keren sekali bisa menaklukkan seorang Jaehyuk. Sebenarnya memang kalau misalnya Jaehyuk itu bisa ditaklukkan sama kayak Asahi gitu kan, aku rasa memang bakal brutal banget gitu. Terus pas aku rewatch, pas bagian Miho itu memberikan perekam suara ke Jaehyuk, dia bilang apa? Dia bilang lain kali apakah bisa lebih aktif untuk mendekat lebih dahulu. Like, wait, aku tahu sebenarnya Miho itu pro banget. Aku dari kemarin udah bilang kalau Miho itu pro banget, bestie. Aku sudah sering bilang begitu ya dengan kalian ya. Aku yakin banget Jaehyuk itu merasa kayak tersentuh dengan cewek-cewek yang begini karena dia soft. Dan kalau ketemu dengan orang yang Miho yang wadidaw pro begini, menurut aku sih dia bakal melting ya. Tapi aku nggak tahu nih apakah seorang Jaehyuk itu pekanya sampai dia tahu siapa yang kasih perekam suara, siapa yang kasih permata tuh. Semoga sih Jaehyuk kali ini nggak salah. Menurut aku kalau misalnya Jaehyuk kali ini tetap salah, jadi Yewon bakal putus asa banget, kayak lo nggak tahu sebenarnya gue suka dengan lo Jaehyuk gitu kan. Jadi menurut aku ini antara sebenarnya si Yewon itu kasihan karena kemarin tuh pernah kasih perekam suara ke Jaehyuk terus Jaehyuknya merasa kayak bersalah, atau sebenarnya memang bener-bener Yewon itu merasa Jaehyuk itu udah ada effortnya nih, udah ada perubahan gitu. I don't know, karena kita itu melihatnya cuman cuplikannya guys. Kita butuh 5 jam untuk melihat semuanya dari berbagai macam POV dan berbagai macam gerak-gerik mereka. Ini kan kayak lebih ke cut-cutan mereka gitu gak sih? Dari 1 hari mereka sama-sama gitu loh, cuman dapatnya sejam. Itu kan kayak di balik layar ada ngapain mereka gitu kan. Itu sih menurut aku yang mungkin behind the scenes
ada sesuatu yang kita tidak lihat dan Jaehyuk lakukan ke Yewon, sehingga Yewon itu bener-bener nih menetapkan hatinya kalau oke, aku akan kasih permata ke Jaehyuk nih kali ini. Like itu sih menurut aku ya. Nah, Asahi akhirnya mendapatkan permata, beneran permata, bukan batu-batu kerikil yang ada di luar rumah ya. Dan menurut aku seneng banget akhirnya Asahi bisa mendapatkan permata. Untungnya Asahi itu ketemu dengan Jion, orang yang memberikan perekam suara ke dia pas dinner. Terus juga yang Jaehyuk tadi ketemu dengan si Yewon. Akhirnya yang kemarin kasih perekam suara jadi bisa lebih, oh ternyata dia nggak gitu ya. Dan akhirnya kasih permata. Jadinya impas. Awalnya Asahi memang masih belum wow banget nih di menit-menit pertama episode kali ini. Menurut aku Jion itu kasih Asahi permata cuman karena dia melihat ada effort. That's why aku tuh merasa kayak oke, Asahi memang pendiam banget. Bahkan aku kayak aku kesel banget nontonin Asahi. Tapi pas aku lihat dia mulai berusaha bilang ke Jion, sebenarnya aku tuh orangnya gini, kayak kejujuran dia berhasil membuat aku rada luluh juga sih dengan Asahi. Jujur, kalau antara Jaehyuk dengan Asahi ya, aku mungkin aja lebih milih Asahi. Karena Asahi itu effortnya tuh lebih keluar gak sih? Kalau Jaehyuk tuh effortnya keluar, tapi malunya tuh lebih banyak daripada effortnya. Asahi dengan Mbak Jion cocok banget sih. Semoga mereka endgame ya kak. Haruto si Mr. Treasure pada hari ini. Kemarin kan memang Sowon udah sempat bilang, wah lu bakal jadi Mr. Treasure nih. Karena menurut aku Haruto walaupun di episode pertama diem-diem wae, akhir-akhir ini nih mulai gila dia nih, mulai sintingnya udah keluar guys. In reality, kalau ketemu dengan orang kayak Haruto tuh bener-bener kita jadi takut atau enggak sih? Jujur aja, karena dia terlalu memberikan sparks yang gila-gilaan. To the point-nya ada, manly-nya sebenarnya juga ada. Nanti kita cerita di part selanjutnya yang itu ya. Kalian harusnya tahu yang itu. Walaupun awalnya aku merasa kayak, Miho kayaknya lu gak usah deh milih Haruto. Soalnya Haruto dengan Sowon tuh udah kayak couple aja, mereka duduk berduaan gitu. Dan ternyata Miho masih tetap tergerak. Cuman karena bagian sendal itu. Dari semua member, Ruto paling gila. Walaupun dia diam-diam tapi dia gila banget. Aku sampai masih terpikir sampai sekarang kegilaan dia. Like, apa maksudnya Ruto? Lihat mereka nggak pakai sendal terus kamu bawain sendal? Hah? Kalau Sowon sih menurut aku udah 100% Haruto. Walaupun mungkin Sowon itu masih goyah. Belum tahu nanti di next episode si Sowon itu ketemu dengan siapa, ngobrol dengan siapa lagi, mungkin bakal digoyahkan gitu hatinya kan. Tapi kalau untuk sekarang Haruto lagi ngejar Sowon banget. Kalau nggak Sowon, Miho. Itu dua itu dia deketin terus. Kalian perhatiin pas kalian rewatch, kalian lihat lagi si Haruto kemana aja. Pasti antara ke Sowon kalau nggak ke Miho. Yakin banget kalau dia bakal mempertahankan dua permata itu karena dia tahu siapa yang kasih dia permata itu. Jadi dia deketin orang-orang itu, paham kan? Dari semua episode lapangan itu kita tahu ya yang mana yang paling killing part. Jaehyuk, saya mau kasih tahu Anda, saya tahu Yewon itu dipisah ya di tempat yang lain. Sebenarnya Jaehyuk itu tahu nggak sih siapa yang kasih dia permata? Kalau misalnya Jaehyuk itu tahu kalau si Yewon kasih permata, dia nggak mungkin deket-deketin si Hyunsung. Kalau iya pun iya, dia cuma mau bikin si Yewon cemburu. Kenapa Jaehyuk sama si Hyunsung itu kelihatan kayak couple yang ada di Pinterest? Kalau aku menjadi Yewon, aku mungkin gak bakal lihat mereka lagi. Dari 5 member ini yang menurut aku paling manly adalah Haruto. Apakah gaya akan goyah? Tapi memang bener guys. Terus pas si Haruto tuh ngambilin belalang di celananya si Yewon. Sumpah ya, aku nggak tahu sebenarnya in reality apakah Haruto berani atau enggak dengan belalang itu. Tapi di depan cewek-cewek yang ada di sini, Haruto parah. Nomor 1 manly-nya Haruto, kedua Jihoon ya. Gini guys, aku tahu Jihoon itu kuat, aku tahu Jihoon itu powernya ada. Tapi aku ngakak banget sih pas aku rewatch, aku lihat oh ternyata sebenarnya Jihoon mau nolong si Yewon. Tapi caranya gimana? Bukan pakai tangan, tapi dia ambil bendera yang tiang bendera itu guys. Maksudnya pengen dia kayak giniin gitu loh ke belalangnya. Kalau kita bayangkan kalau misalnya Jihoon memang bener-bener melakukan itu, kalau nggak ada Haruto gitu ya, apa Yewonnya nggak semakin takut ya? Soalnya itu belalangnya nanti naik ke atas, itu gimana caranya gitu kan. Haruto pasti dalam hatinya, wush, wah keren banget nih hari ini nih, udah berani megang belalang nih. Wah si Jaehyuk kagak manly lah, tidak menghampiri saya gitu kan. Di episode-episode sekarang ini Haruto sangat bersinar ya di sini. Lomba lari nih, nah lomba lari tuh antara si Sowon dan Miho. Haruto meneriakin apa?
Nuna go. Nunanya siapa? Nunanya dua-duanya bestie. Sebenarnya Haruto, kamu itu menyemangati Nuna yang mana? Nuna yang Sowon atau Nuna yang Miho? Gitu loh guys, sama-sama Nuna. Terus momen Asahi sama Sowon gila. Asahi semakin ke belakang, semakin ke menit belakang dia semakin brutal. Asahi mulai belajar dari Haruto, kurasa. Memang orang-orang yang diem tiba-tiba brutal begini ya rada serem juga ya. Apalagi si Asahi tiba-tiba mulai mendekati Sowon. Mulai mendekati Sowon buat apa? Bikin itu tusuk-tusuk sate sama-sama. Terus pas bagian si Sowon tiba-tiba ketusuk tuh dia kayak langsung kencana. Bapak Asahi. Menurut aku Asahi tuh lebih gak yang kemana-mana. Cuman dua sih sejauh ini aku lihat Asahi cuman pergi ke dua cewek, Jion sama si Sowon. Itu aja. Kalau Haruto ke semua global. Global. Kalau Haruto mah global. Menurut aku Haruto tuh Guanhi-nya Channing Solo. Pada akhirnya saya tidak tahu siapa yang bakal memilih dia gitu, karena membingungkan sekali buat aku. Tolong, ini Asahi kenapa bisa peka begini? Dia bisa bilang, kamu nggak apa-apa ya duduk di sini bareng-bareng cowok? Asahi. Pada saat itu Sowon pun tergoyah. Bahkan Sowon tuh bilang kayak gitu. Terus kalau kita lihat-lihat tuh ya, bajunya si Haruto dengan Sowon itu kenapa kayak rada-rada denim vibes gitu. Kenapa rada-rada satu circle gitu. Kenapa kayak mereka tuh pakaiannya aja mirip-mirip. Apa sebenarnya yang satu ngikutin yang satu atau memang stylistnya yang kasih gitu ya. Tapi menurut aku itu lucu banget sih. Jadi si Sowon itu di tengah-tengah antara Asahi dan Haruto. Like dua-dua cowok brutal yang gila banget pada hari ini duduk di kiri kanannya Sowon. Apa kabar Sowon? Terus juga Asahi itu ngambilin makan buat Sowon. Gak bisa. Saya lemah banget dengan Asahi yang begitu ya. Bisa-bisanya dia kayak motong, kasih ke Sowon. Asahi, lu belajar dengan siapa ayo? Asahi belajar dengan siapa ayo? Terus Haruto ngambilin minum buat si Sowon. Kalian udah tahu apa kegilaan Naruto? Haruto aku merasa memang makan malam duduknya di sebelah Sowon. Pas ngobrol 10 menit, ngomongnya apa? Aku pakai kacamata ini karena Nuna. Bahkan Miho yang pro begitu terdiam. Kita harus belajar dari Mbak Miho. Kita harus belajar dari Mbak Miho ya teman-teman ya. Haruto, saya tidak tahu sebenarnya Anda itu sukanya dengan siapa. Jujur, sampai sekarang saya tidak tahu. Anda hanya menggoyangkan semua hati kecil cewek-cewek cuman buat mendapatkan permata. Terus pas Jion datang ke Haruto, kan Jion bawa pepero tuh. Nah, Haruto langsung sigap nanya, peperonya dari siapa? Haruto kayaknya sih tipe yang cemburu gitu ya. Kayak bakal cemburu gitu kalau ada ceweknya itu deket-deket dengan cewek lain. Kayaknya sih begitu ya. Pas si Jion bilang dari Asahi, terus dia langsung dalam pikirannya pasti, wih gila si Asahi, hebat banget dia ultinya, langsung dikasih pepero, apa nggak lemah cewek-cewek. Menurut aku episode kali ini bener-bener seru banget. Gak tahu episode selanjutnya bakal sebrutal apa, pasti bakal lebih gila lagi pastinya, karena kita bakal melihat endgame-nya itu dengan siapa-siapa aja. Menurut spoiler yang aku lihat sih, kemungkinan Miho sama Jihoon beneran berlayar.